Kepala Kepolisian Resort Pelalawan AKBP Suwinto, SHSIK menggelar konferensi pers pencapaian kinerja Polres Pelalawan selama tahun 2023 di Gedung Aula Teluk Meranti Polres Pelalawan pada 29 Desember 2023. Hal ini disampaikan pada konferensi pers akhir tahun oleh Kepala Kepolisian Resort Pelalawan. Kapolres, Kasat Lantas Polres Pelalawan, Kasat Intel, Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba beserta pejabat utama dan Forkopimda. Kapolres Pelalawan, AKBP Suwinto, SHSIK mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi bagaimana hasil kinerja Polres Pelalawan dalam 1 tahun terakhir dan berapa perbandingannya dengan tahun 2022 lalu. Lebih lanjut Kapolres menerangkan, persentase kinerja Polres Pelalawan di setiap kasus pada tahun 2023 kian meningkat dibandingkan tahun 2022 lalu. Hal ini dibuktikan dari pengungkapan beberapa kasus. Pertama, gangguan Kamtipmas pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022 terdapat 415 tindak pidana yang dapat diselesaikan sebanyak 276 tindak pidana dan persentase 67%. Sementara itu, pada tahun 2023, terdapat 463 tindak pidana yang dapat terselesaikan sebanyak 409 tindak pidana dan persentase 82. 96%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu, di tahun 2023 ini kasus tindak pidana yang dapat diselesaikan naik sebanyak 96%. Kedua, tindak pidana khusus, TIPSUS, seperti korupsi, migas, illegal logging, TPPO dan Karhutla. Untuk rinciannya, pada korupsi sebanyak 1 tindak pidana dan terselesaikan, migas 3. Tindak pidana dan terselesaikan, illegal logging. 2. Tindak pidana yang terselesaikan hanya 1 tindak pidana. Kemudian, TPPO sebanyak 2 tindak pidana dan terselesaikan, dan Karhutla sebanyak 2 tindak pidana dan terselesaikan. Rata-rata persentase 100%, untuk illegal logging hanya 50% dan sisanya masih dalam proses penyelesaian. Ketiga, kasus C3, curanmor. Pada tahun 2023 kasus curas sebanyak 11 perkara, curat sebanyak 75 perkara, dan curanmor sebanyak 9 perkara. Alhamdulillah, untuk curas dan curanmor pada tahun ini hanya sedikit tidak sebanyak curat yang mencapai 75 perkara. Keempat, kasus yang menonjol. Untuk kasus yang menonjol pada tahun 2023 terdapat beberapa kasus seperti, kasus pembunuhan, pencurian alat kesehatan RSUD Selasi, kasus pemerkosaan disabilitas, dan kasus TTPO. Pada kasus pembunuhan terdapat 1 perkara, pencurian alkes sebanyak 1 perkara, kasus pemerkosaan disabilitas 1 perkara dan kasus TTPO sebanyak 2 perkara. Kelima, penanganan kasus narkoba tahun 2022 dan 2023. Dalam kasus narkoba pada tahun 2022 terdapat 150 tindak pidana dan terselesaikan sebanyak 111 tindak pidana dengan persentasenya sekira 74%. Sementara itu, pada tahun 2023 sebanyak 134 tindak pidana yang terselesaikan sebanyak 123 tindak pidana dengan persentase 91%. Menurut persentase tahun 2022 dengan 2023 pencapaian naik 17%. Selanjutnya jumlah tersangka dan barang bukti narkoba pada tahun 2023. Barang bukti sabu berjumlah 1072,43 gram, ganja sebanyak 3.592,8 gram dan pil ekstasi 19 butir. Rincian tersangka laki-laki berjumlah 168 orang, perempuan 8 orang dan anak-anak berjumlah 1 orang. Terakhir yang keenam, data laka lantas serta pelanggaran lantas tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022 jumlah laka sebanyak 265 kasus dan 174 untuk 2023 dengan persentase minus 34%. Kasus meninggal dunia tahun 2022 sebanyak 96 kasus dan 81 kasus di tahun 2023 dengan persentase minus 16%. Kasus luka berat pada tahun 2022 sebanyak 86 kasus dan 13 kasus pada tahun 2023 dengan persentase minus 85%.
Sedangkan pada kasus luka ringan pada tahun 2022 sebanyak 268 kasus dan 233 kasus pada tahun 2023 dengan persentase minus 13%. Pada kasus laka lantas terdapat penurunan dari setiap kasus, dan artinya kinerja satuan lantas untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas berhasil. Selanjutnya pada pelanggaran lantas di tahun 2022 dan 2023 terdapat dua kategori penindakan di antaranya tilang dan teguran. Penindakan tilang pada tahun 2022 sebanyak 3.932 perkara dan tahun 2023 sebanyak 2.606 perkara dengan persentase turun. Kemudian untuk kategori penindakan teguran pada tahun 2022 sebanyak 5.323 perkara dan 19.267 perkara pada tahun 2023 dengan persentase naik. Atas pencapaian kinerja yang memuaskan, Kapolres Pelalawan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan yang telah bersinergi mendukung kinerja Polres Pelalawan selama tahun 2023. Alhamdulillah, Polres Pelalawan dalam 2023 ini kinerja Polres Pelalawan meningkat. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan serta para kasat Polres, dan personil Polsek telah bekerja dengan baik. Di akhir penyampaiannya, Kapolres Pelalawan mengucapkan terima kasih kepada insan pers Pelalawan yang ikut berperan sesuai perannya dalam menciptakan keamanan, kenyamanan, kondusivitas di wilayah hukum Polres Pelalawan. Dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang, Kapolres berharap kepada seluruh masyarakat agar menjaga kondusivitas dan ciptakan pemilu damai. Dalam kesempatannya, Bupati Pelalawan melalui asisten I-Pemkab Pelalawan Zulkifli, MC mengapresiasi pencapaian kinerja Polres Pelalawan di tahun 2023 ini. Menurutnya tidak mudah mengamankan kejahatan di wilayah Kabupaten Pelalawan yang wilayahnya cukup luas ini. Tentunya semua pencapaian ini tidak lepas dengan kerjasama seluruh unsur Forkopimda dan insan pers. Kepada awak media diharapkan sekecil apapun hal-hal yang mencurigakan untuk dapat berkoordinasi dengan unsur Forkopimda agar negeri Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah yang aman, damai dan nyaman, harapnya kepada insan pers. Sementara itu, Dandim 0313 KPR Letkol Infantri Setiawan Hadi Nugroho mengatakan akan membuat kantor perwakilan untuk membantu kinerja Polres Pelalawan ke depannya. Beliau juga mengapresiasi kinerja Polres Pelalawan. Capaian Polres Pelalawan sangat luar biasa, kami siap bersinergi dengan seluruh unsur untuk mewujudkan Pelalawan sebagai negeri yang maju. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Expos TV mengabarkan.